Banyak orang yang bertanya dulu sih, apa itu IELTS sebenarnya, Bang? Jadi IELTS itu adalah tes, itu biasanya kayak ada rasa yang berbeda gitu, kok ini susah banget. Nah, terus biasanya kalau misalnya kita susah ngerjainnya, itu ada rasa kayak ingin menyerah dan rasa-rasa ingin ya give up lah gitu. Halo guys, welcome to Podcast Saga. Podcastnya Ashifa Sagalaran Dakwah Kreatif. Alright, in this study occasion, we invited a special guest from the 12th grade of Ashifa Sagalaran who get the highest IELTS score in the school uh, with brother Rifki Zuhair Marpaung. So, can you introduce yourself to the audience? Hello everyone, my name is Muhammad Rifki Zuhair Marpaung. I came from Jakarta and I am from 12 Science 1 and I am very happy to be invited into this podcast. So that's the introduction from brother Rifki. Anyway, because your friend is calling you by Marpaung, so I would like to call you by Bang Paung. Is it okay? That is okay. Okay, all right. So because it's only like a tips and chit chat, so we will change our language into Indonesia. Is it alright? Of course. Oke, jadinya karena di sini kita ya cuma ngobrol-ngobrol santai, jadinya untuk ngasih tips and trick. Jadi di sini kami akan berbicara pakai bahasa Indonesia agar lebih mudah dipahami. Oke, sebelumnya itu banyak orang yang bertanya dulu sih, apa itu IELTS sebenarnya, Bang? Jadi IELTS itu adalah tes, yang di mana tes itu mengukur kemampuan bahasa Inggris kita. Nah, biasanya tuh orang yang ngambil tes ini tuh, memiliki keinginan buat pergi ke luar negeri, mau itu melanjutkan pelajaran, studi S1 ataupun kerja di luar negeri. Nah, kalau mereka tidak ingin misalnya ke luar negeri, mereka tidak akan mengambil tes ini. Oh, begitu. Oh, jadinya Abang kan tadi dapat nilai paling bagus ya. Tadi kalau nggak salah saya dengarnya dapat nilai 7. 7 itu udah termasuk tinggi kan, 6,5 aja susah dapatnya. Iya, alhamdulillah. Jadinya rencananya itu kayak mana sih? Abang mau ke mana rupanya? Mau ke kuliah mana gitu? Ada tujuan negara nggak, Bang? Gitu. Tujuannya sih sebenarnya ya lumayan sih, ada 4 kalau bisa dibilang ya. Saya tuh ingin ke Singapura, Jepang, Korea, kalau nggak ke terakhir tuh Australia. Nah, itu alasan saya mengambil IELTS, agar saya bisa pergi untuk melanjutkan pelajaran di 4 negara tersebut. Iya sih, kalau udah nilai IELTS tinggi mah bahasa Inggris lancar, bisa ngomong kemana aja luar negeri kan. Habis itu kalau misalnya ceritakan dong pengalaman pas ngambil tes itu kayak mana? Apakah gugup? Kayak mana rasanya pas dites gitu? Kan IELTS-nya official nih kan. Ada kayak mana? Bisa dibilang ketika mengambil tes official tersebut, ya rasanya berbeda lah dengan ketika kita sedang latihan untuk mempersiapkan untuk tes aslinya. Nah, rasanya tuh kayak mungkin tekanan ketika tesnya itu lebih banyak. Kayak semisal kan itu semisal contohnya kita sedang tes speaking, itu tes langsung gitu bersama dengan native yang dari luar negeri. Dari luar negeri itu mereka langsung datengin orang gitu dari official IELTS yang di luar negerinya. Nah, itu tuh jadi berbicara dengan dia itu, rasanya itu sangat beda dengan kita berbicara mungkin dengan mentor-mentor yang kita langganan IELTS itu. Nah, entah kenapa kayak tekanan ketika kita berbicara dengan native yang dari luar itu tuh kayak beda aja rasanya gitu. Nah, dan juga tes-tes lain itu, tekanannya juga ada tekanan tersendiri, kayak lebih berat dan lebih susah gitu daripada ketika kita sedang latihan. Ya namanya juga tes ofisial kan, ya Iya, wajarlah juga. Juga katanya kan ini kan kita lagi di pondok ya, kok bisa sih di pondok itu kan seharusnya kita fokusnya kan sama kayak yang berbau-bau agama ya, kok bisa belajar bahasa Inggris ini? Tolong dong kayak mana dari semua kesibukan ada di pondok itu kayak mana meluangkan waktunya gitu, kayak mana sih, Bang? Sebenarnya waktu mengaji dan waktu mungkin belajar yang seperti belajar pelajaran utama, itu tuh ada waktunya. Semisal kita kan ngaji tuh ketika subuh, terus kita belajar tuh dari pagi sampai siang. Nah, ketika waktu siang itu biasanya kosong. Jadi saya memanfaatkan waktu kosong itu untuk mempelajari, atau untuk mempersiapkan tes IELTS-nya. Nah, jadi saya menggunakan waktu kosong yang tersedia, bukan malah untuk istirahat, tetapi saya menggunakannya untuk mungkin belajar lebih lanjut untuk mempersiapkan tes IELTS tersebut. Jadi kuncinya tuh kayak usaha keras lah ya, kayak kita meluangkan waktu kita. Ya, jadi kita gitu mengorbankan waktu istirahat kita demi menggapai ya mungkin apa yang kita cita-citakan kan. Jadi dengar tuh, kita di pondok juga nggak mesti semuanya kita harus ke tujuan agama, tapi kita
di pondok itu bekalnya agama gitu. Tapi tujuan kita ya tetap aja kita mau belajar bahasa Inggris, mau mau jadi ahli IT kah, kita punya tujuan kita masing-masing gitu. Jadinya bisa diluangkan lah waktunya. Iya, benar sekali itu. Jadinya kalau untuk, masalahnya ini kan, kayak misalnya contoh, ada nggak sih masalah pas lagi belajar IELTS itu, ada nggak? Mungkin sesekali ada lah masalah di mana kita tuh tiba-tiba merasa kayak, kok latihan tes yang ini tuh susah, lebih Mmm, susah daripada biasanya. Mungkin kayak, kok ini beda banget dari soal-soal yang sebelumnya. Terkadang kita juga ada fase-fase di mana fase tersebut tuh lebih susah untuk dilewati. Mungkin sebelum-sebelumnya kita merasa bahwa latihan-latihan ini gampang. Nah, ketika kita diberi latihan baru, yaitu menuju soal yang lebih susah, itu biasanya kayak ada rasa yang berbeda gitu, "Kok ini susah banget?" hmm. Nah, terus biasanya kalau misalnya kita susah ngerjainnya, itu ada rasa kayak ingin menyerah dan rasa-rasa ingin ya give up lah gitu, ingin kayak, "Ya udahlah nggak usah mending." Nah, tapi yang rasa kayak gitu tuh harus kita lawan biar Mmm, kita bisa tuh lanjut ke tahap yang selanjutnya. siap siap Nah, siap. Jadinya kan ini udah terlepas dari segala masalah dan telah mengikuti tes ofisial kan, Bang. iya. Itu ada nggak rencana ke depannya atau lagi kesibukan apa untuk menyiapkan ke universitas yang Abang impikan gitu di luar negeri gitu? Untuk sekarang saya sih sedang menyiapkan dokumen-dokumen penting seperti CV, kurikulum vitae, terus, mungkin menyiapkan juga esai, menyiapkan juga motivation letter, recommendation letter, ya hal-hal seperti itu untuk di-submit atau dikirim ke universitas yang tujuan saya gitu. Oh, berarti itu yang diperlukan ya untuk ke luar negeri sana? Ya, ya, rata-rata universitas luar itu memerlukan recommendation letter, terus esai, dan juga motivation letter serta CV. Itu biasanya yang dibutuhkan oleh kampus-kampus di luar negeri. Oh, begitu. Jadinya, kan ini, belajarnya selama di pondok ini, bisa nggak kasih motivasi tips dan cara yang tepat untuk belajar IELTS bagi kita yang anak-anak pondok nih terutama nih? Saya mungkin nggak terlalu bisa memberikan tips yang luar biasa, mungkin tips yang hebat, tapi saya ada tips basic yang mungkin kalian semua harus ketahui. Contohnya, jika kalian ingin menguasai mungkin bagian listening, ya kalian harus sering-sering dengerin ya audio-audio atau suara-suara Inggris, Oh, gitu. seperti dengerin misalnya berita atau Dari film video gitu? dari luar negeri. Mmm. Film juga bisa membantu itu sebenarnya dari luar negeri tapi yang bahasa Inggris. Jika kalian ingin jago dalam membaca bahasa Inggris, ya kalian setiap hari bacalah misalnya kayak apa gitu artikel-artikel Inggris, mungkin kayak dari website-website luar negeri, terus mungkin baca koran yang ada bahasa Inggrisnya. Jika kalian ingin juga menjadi hebat dalam menulis bahasa Inggris, ya kalian latihan terus lah setiap hari menulis dalam menggunakan bahasa Inggris. Kayak misalnya bikin apa gitu menggunakan bahasa Inggris, cerita pakai yang bisa membantu kalian. Nah, kalau kalian ingin jago dalam berbicara bahasa Inggris, kalian harus ya setiap hari berusahalah berbicara bahasa Inggris kepada orang-orang sekitar. Kalian jangan takut atau jangan malu lah mungkin terhadap teman-teman kalian berbicara bahasa Inggris. Jangan takut, jangan malu, karena kalau kalian takut dan kalian malu, itu bisa menjadi sebuah Mmm. kerugian bagi kalian sendiri. Karena latihan itu adalah kunci dalam kesuksesan di bagian speaking terutama. Karena kita hanya bisa melatih mungkin speaking kita dengan cara langsung berbicara dengan orang lain. Walaupun kita semisal belajar teori kepada mungkin mentor kita, kepada internet, di internet misalnya belajar teori-teori, itu tuh sebenarnya nggak terlalu berpengaruh kalau Mhm. kita belum latihan. Nah, latihannya tuh gimana? Ya cara latihannya adalah berbicara dengan orang lain, atau berbicara sendiri juga bisa sebenarnya, menggunakan bahasa Inggris. Nah, kalian kalau misalnya ingin menjadi ahli dalam empat-empat tersebut, ya lakukan empat-empat tersebut. Misalnya kalian ingin jago di semua bidang, listening, reading, writing, dan speaking, ya kalian setiap hari dengerin audio, dengerin reading, nulis-nulis bahasa Inggris, dan berbicara dengan orang lain menggunakan bahasa Inggris. Nah, gimana cara membaginya? Kalau semisal kalian nggak bisa sehari langsung semuanya begitu, kalian bagi. Misal nih, hari ini kita belajar listening. Nah, jadi hari ini kita mendengarkan audio bahasa Inggris dan latihan menggunakan audio tersebut. Nah, Mhm. hari selanjutnya kita belajar reading, kita belajar membaca artikel-artikel Inggris tersebut. Nah, Mhm. di hari selanjutnya pula kita juga latihan selanjutnya yaitu writing, kita belajar menulis-nulis bahasa Inggris, ya gitu-gitulah. Nah, terus di hari selanjutnya juga itu baru kita belajar speaking. Nah, tapi speaking ini relatif mungkin yang paling mudah dilakuin ya, Ya. karena kan di setiap tempat bisa dilakuin, nggak Mmm. perlu alat, nggak perlu apa. Asal kalian punya temen atau punya orang yang bisa berbicara bahasa Inggris dengan kalian, ya lakukan saja, karena itu akan sangat membantu
kepada diri kalian masing-masing. Ya, begitu. Ah, tuh dengar ya, para ikhwan fillah sekalian, seperti yang telah dipaparkan tadi oleh Bang Marpaung, kita bisa dengar kalau misalnya salah satu tips yang paling efek itu mempraktekkan ya kan, Bang? Iya, Nah, jadinya praktek contohnya kayak betul. pas kita di pondok nih, lingkungan kita udah berbahasa gitu kan. Betul Pokoknya kita sekali. praktek gitu bahasa Inggrisnya gitu, jangan malas gitu, jangan malu gitu kan. Benar sekali. Habis itu kalau misalnya mau listening, kalau kalian suka nonton film, maunya jangan film, bahasa Indonesia, coba pakai film-film bahasa Inggris gitu, coba-coba nggak pakai subtitle gitu ya, Bang, ya? Mmm, Jadi kayak ngelatih gitu ya ya mungkin. jadi melatih kayak pemahaman kita terhadap bahasa Inggris begitu. Jadinya apa sih, kayak Abang pernah nggak selagi belajar itu kayak merasa down gitu atau nggak, tidak termotivasi lah gitu atau merasa ada gara-gara masalah gitu, down gitu kan, kayak mana Eee, ngatasinya gitu? Mungkin ada beberapa okasi atau beberapa kali saya merasakan feeling down tersebut, yaitu perasaan kayak ingin gagal. Nah, itu tuh biasanya karena mungkin saya tiba-tiba kayak merasakan bahwa, "Aduh ini saya nih nggak bisa," gitu. "Ini kayaknya harus butuh latihan yang lebih banyak." Nah, tapi perasaan-perasaan seperti itu jangan kalian pedulikan. Ya kalian lanjut aja latihan, jangan memedulikan pikiran-pikiran buruk yang ada di pikiran kalian seperti, "Aduh saya bakal gagal ini. Aduh saya nggak bakal lulus tes ini." Kalian jangan berpikir seperti itu, karena nggak ada yang tahu entar kalian bakal dapat berapa. Hanya takdirlah yang mengetahui nilai kalian nanti. Nah, kalau semisal kalian berpikir down seperti itu, ya kalian carilah mungkin teman kalian yang paling kalian percaya Mmm, untuk bercerita. Nah, mungkin mereka juga bisa memotivasi kalian kembali atau enggak ke orang tua saja. Misalnya kalian nelpon orang tua kalian atau ngechat lah istilahnya. Nah, itu orang tua kalian mungkin bisa memberikan motivasi atau memberikan ya kurang lebih kayak semangat lah yang bisa membuat kalian kembali lagi menjadi semangat lagi untuk belajar mempersiapkan tes tersebut. Nah, seperti itu. tentu. Berarti selama proses kita juga belajar IELTS ini Bang Mopong juga pasti pernah ngalamin masalah, mungkin semua orang juga pas lagi belajar pasti dapat masalah kan? Itu Nah, kemungkinan yang lumayan pasti, heeh, pasti ada pasti ada masalah gitu setiap belajar iya, gitu. pasti. Jadinya kayak mana kita mengatasinya. Ada nggak Bang motivasi untuk orang-orang yang para penonton ini untuk motivasi mereka agar semangat belajar IELTS gitu untuk gitu? Mungkin saya bisa bilang bahwa jangan takut gagal, jangan takut ya mungkin jangan takut mendapatkan nilai rendah, usahakan dulu semaksimal kalian, jangan kalian berpikir bahwa kalian tidak akan lulus dan kalian tidak akan lulus tes IELTS atau kalian akan mendapatkan nilai-nilai rendah. Jangan berpikir seperti itu, lakukan saja dulu, usaha dulu yang penting, juga jangan lupa doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keberkahan nanti ketika tesnya dan ketika sedang mempersiapkannya. Nah, mungkin nanti ketika tes tiba-tiba saja kalian merasa bahwa, "Wah ini soal ini kok kayak gampang banget," gitu. Karena kalian sebelumnya sudah belajar banyak. Nah, entar juga siapa tahu kalian mendapatkan nilai yang lebih baik daripada yang kalian antisipasikan kan. Nah, itu nggak ada yang tahu, soalnya hanya takdirlah yang mengetahui hal-hal tersebut. Yang penting kalian usaha dan doa terlebih dahulu, dan jangan takut gagal. Karena kalau kalian takut gagal, kalian tidak akan pernah maju. Nah, seperti itu. Berarti usaha dan sama jangan takut gagal gitu ya. Iya, benar Terus benar. coba gitu walaupun kalian misalnya baru mau belajar bahasa Inggris terus coba gitu ya Bang, jangan Iya, takut gagal gitu. benar banget. Dan terus praktek gitu, semuanya sesuai tips yang telah diberikan tadi sama Bang Paung ya. Mmm, mungkin sekian dari podcast, kita bersama Bang Marpaung kali ini. Eee, jadi kesimpulannya ya kami sebagai anak pondok pesantren juga, tidak mesti semuanya, berbau kepada hal-hal agama. Kita juga bisa mengejar impian kita menjadi seorang yang ahli dalam bahasa Inggris misalnya, atau di sini juga kami mengikuti berbagai ekstrakurikuler seperti IT club sama yang lainnya gitu kan. Jadi kita bisa mencoba banyak hal sebagai anak pondok, sebagai santri, bukan hanya belajar agama saja gitu kan. Jadi, kami di sini, Syifa Sagara membuka PMB sampai bulan November ya kan, Bang. Iya, benar sekali sampai bulan November, Pak. Jadi bagi adik-adik MTs maupun MA yang ingin daftar di Ponpes Ashifa Saglarang, jangan lupa kalau ingin, tertarik atau mau mencoba mendaftar gitu, silakan cek link di bio setiap media sosial Ashifa Saglarang, tinggal ketik MA Ashifa Saglarang di Instagram ataupun TikTok dan yang lainnya di media sosial. Sekian podcast kami pada hari ini, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.